trying to sit here while you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck, put me away. You understand? There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. Come on, babe, you understand? I wanna stay, 'cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. Salam planter Indonesia. Kali ini kita berada di tanaman menghasilkan yang berusia sekitar 6 tahunan, di mana kondisinya adalah terjadi keterlambatan pengendalian gulma, baik piringannya maupun gawangannya. Seyogyanya atau secara perhitungannya bahwa di dalam tanaman yang kecil seperti ini, maka ada dua kunci utama dalam pengendalian gulma, yaitu adalah piringan dan gawangannya. Di mana piringannya adalah kita laksanakan 3 kali dan manualnya 1 kali, kemudian gawangannya 2 kali yang chemisnya, dan yang manualnya adalah 1 kali. Hal ini adalah sangat penting untuk menjaga produktivitas tanaman kelapa sawit itu sendiri, di mana bahwa kondisi pada saat ini kalau kita masuk ke dalam luar biasa kondisi buahnya, namun dengan kondisi terjadinya keterlambatan dalam pengendalian gulma, maka akan berefek terhadap banyak hal yang di dalam blok ini. Beberapa hal yang pertama yang harus kita pahami satu-satu adalah, yang pertama adalah keterlambatan pengendalian gulma akan menyebabkan bahwa kesulitan para pemanen kita untuk memanen, dan yang paling penting adalah faktor kehilangannya akan semakin banyak, yaitu baik faktor kehilangan pengamatan buah masak yang menjadi buah tinggal maupun brondolan yang tidak dikutip, karena bahwa kondisi yang semak apalagi tunasanya belum selesai, maka saya jamin bahwa karyawan panen itu akan susah sekali untuk mengambil brondolannya, sehingga brondolan yang ada akan tertinggal di piringan dan akan menjadi malapetaka selanjutnya. Ditambah lagi ketika dia tumbuh lagi akan menjadi gentosan, maka kita harus mengeluarkan budget lagi. Kemudian yang kedua, ketika kondisi semak seperti ini atau terjadi keterlambatan, maka yang akan terjadi adalah ketidakefektifan dalam pengendalian tikusnya, di mana bahwa serangan tikus terhadap buahnya terjadi luar biasa. Dapat dilihat pada video yang tadi di awalnya bahwa terjadi kondisi buah bolong-bolong karena terjadi serangan tikus. Hama tikus dalam kondisi yang relatif semak seperti ini, maka sangat menikmati kondisinya. Apalagi buahnya matang, dan ya yang terjadi bahwa terjadi kerusakan buah dalam kondisi yang cukup fatal. Maka jangan heran kalau ke dalam kondisi yang seperti ini, maka BJR turun atau produksi turun, salah satunya ditentukan karena memang faktor kehilangan ini yang besar. Dan yang ketiga, kondisi semak seperti ini adalah sangat tidak mungkin kita terjadi pemupukan efektifnya kita dapatkan. Artinya bahwa jikalau kita kondisi semak seperti ini, maka kita nggak akan mendapatkan keefektifan dari pemupukan itu sendiri. Walaupun misalnya target sudah kita diberikan kepada divisi ataupun kepada kita jadwal mupuk pada bulan ini, maka kalau kita mupuk ya sama-sama kita buang-buang biaya. Apalagi terlihat bahwa ada beberapa gulma yang mengandung gulma berbunga dan berbuah, maka jangan berharap kalau kita memupuk berharap buah kita besar-besar. Maka terjadi faktor persaingan yang luar biasa. Oleh sebab itu yang harus kita pahami selanjutnya adalah bahwa pentingnya rotasi pengendalian gulma ini adalah baik piringan maupun gawangan, baik chemis maupun manual, itu perlu kita perhatikan. Jikalau kondisinya kita 3 rotasi, ya 3 rotasi. Kalau terlewatnya rotasi kedua, rotasi pertama ada, rotasi kedua tidak, rotasi ketiga ada, maka 2 rotasi ini kita kumpulkan jadi 1, biayanya maka semakin besar dan kondisinya semakin tidak sempurna. Contohnya, jika keoner 3 rotasi adalah Januari, kemudian Mei, kemudian kita September. Januari kita laksanakan pada blok ini. Ternyata bulan Mei tidak dan digabungkan bulan September, maka biayanya
bulan Mei dan September dijadikan satu untuk pelaksanakan sini, jelas tidak akan dapat. Dan kondisinya juga HK-nya semakin bengkak pastinya. HK semakin bengkak, racun apapun herbisida semakin banyak, maka tidak dapat ini dua-duanya. Maka pentingnya menjaga rotasi, Januari ya Januari, Mei ya Mei, September ya September. Jikalau kondisinya tidak memungkinkan pada bulan Mei, mungkin bisa diundur sampai bulan Juni, awal Juni segera kita laksanakan. Jangan menunggu terlalu lama. Kalau menunggu terlalu lama, apalagi sampai terkelangkan, sampai double 2 seperti ini, maka jelas ini tidak akan kita dapat. Semakin besar biayanya, semakin tidak efektif bekerjanya, dan kondisinya semakin tidak sempurna. Maka hal inilah penting kita pahami bareng-bareng bagi para planter dan para petani semuanya. Jangan pernah kita menunda-nunda pengendalian gulma ini. Hal ini biasanya sepele saja, masih bisa. Kalau sudah seperti ini, sangat disayangkan. Percuma kita mupuk beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kondisi buahnya luar biasa. Saatnya kita memetik hasilnya, mempermudah karyawan panen kita untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit sehingga produksinya bisa maksimal bagi dia sebagai penghasilan, dan maksimal sebagai kita juga sebagai penghasilan. Kalau di dalam sistem perusahaan, maka perusahaan akan diuntungkan, karyawan akan dibahagiakan. Itu adalah sebuah proses lengkap yang harus kita pahami bareng-bareng. Maka perhatikan rotasinya, jaga kondisinya, pastikan kesempurnaan lahan kita, maka bahwa akan sempurna juga pendapatan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Salam Planter Indonesia.